يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Mulki Munawar, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kajian tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Asyam atau puasa dari segi bahasa berarti menahan diri dari melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan. Adapun secara terminologi, asyam berarti menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan berjima, dengan disertai niat yang ikhlas karena Allah, karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri, dan percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Allah menuturkan bahwa sebagaimana Ia mewajibkan puasa pada umat Islam, Ia pun telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelumnya yang dapat dijadikan teladan. Maka hendaklah puasa itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
dan lebih sempurna daripada orang-orang sebelum kita. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan selama 3 hari pada setiap bulan. Kemudian pelaksanaan ini dinasah oleh puasa Ramadan, yakni puasa dilaksanakan 1 bulan penuh pada saat bulan Ramadan tiba. Dan pada ayat 184 Allah berfirman yang artinya, dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka hal itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini dipahami oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa barang siapa di antara kamu sakit yang memberatkan baginya puasa atau menduga kesehatannya akan terlambat pulihnya bila berpuasa, atau ia benar-benar dalam perjalanan. Kata benar-benar ini dipahami dari kata ala dalam redaksi ala safarin. Jadi bukan perjalanan biasa yang mudah, tetapi perjalanan itu pada dahulu kala dinilai sejauh 90 km. Jika yang sakit atau yang dalam perjalanan itu membuka, maka wajib baginya mengganti untuk berpuasa pada hari-hari yang lain, baik secara berturut-turut maupun tidak. Selanjutnya pada ayat 185 Allah berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia hendak berbuka, maka wajib baginya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwa pada bulan tersebut, kami, yaitu Allah, memuliakan kalian dengan pengagungan seluruh Al-Quran, dengan menurunkan seluruh Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sedang Al-Quran ini di dalamnya terdapat berbagai rahasia kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, dan keberhasilan kalian di dua negeri, yakni negeri dunia dan akhirat. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat tersebut dengan melaksanakan puasa di bulan yang mulia ini. Di dalam Al-Quran itu terkandung dalil-dalil yang nyata dan bukti-bukti yang jelas berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan penjelasan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga kabar tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Dan bagi orang-orang yang menjumpai bulan ini dalam keadaan hidup, orang yang usianya masih sampai pada bulan ini, bulan Ramadan, maka ia sedang sehat dan tidak berpergian, maka ia wajib berpuasa padanya pada bulan Ramadan ini. Dan tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan puasa. Adapun orang yang sakit dan berpergian, mereka boleh meninggalkan puasa sampai si sakit sembuh dan si musafir telah kembali ke kampungnya. Namun setelah Ramadan berakhir, si sakit dan si musafir ini keduanya wajib mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan, baik secara berturut-turut maupun tidak dalam pelaksanaannya.
Allah menghendaki kemudahan pada kita, maka dari itu Ia membolehkan seorang musafir berbuka saat dalam perjalanan dan membolehkan orang yang sakit untuk meninggalkan puasa sampai sakitnya sembuh. Meskipun mereka tetap harus menggantinya di hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan. Bukti yang lain bahwa Allah menghendaki kemudahan untuk kita adalah dengan hanya menetapkan puasa pada hari-hari puasa, yakni pada 1 bulan saja di bulan Ramadan. Dan itu pun hanya di siang hari sampai permulaan malam hari. Bahkan dapat dibilang bahwa seluruh ketetapan syariat agama ini sangat mudah, toleran, ringan, tidak ada yang memberatkan, dan tidak pula menyusahkan. Yang demikian itu karena Allah tidak menghendaki kita mengalami kesusahan dan memikul beban yang terlalu berat. Perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan bahwa Allah telah menghilangkan segala beban dari belenggu yang bisa menyusahkan kita. Allah senantiasa bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap kita. Maka baginya lah segala pujian dan rasa syukur harus senantiasa kita panjatkan. Lalu, apabila orang-orang yang meninggalkan puasa karena suatu halangan dan dia telah mengganti puasa yang ia telah tinggalkan, berarti mereka telah menyempurnakan bilangannya. Dan harus diingat, tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada hanya sebagian bulan dan berbuka pada sebagian bulan yang lain. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara penuh. Artinya, setiap orang yang mampu berpuasa, maka ia wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan bertakbirlah kalian kepada Allah bila bulan tersebut telah berakhir, yaitu tatkala kalian melihat hilal bulan Syawal, bertakbirlah kalian sampai biasa hari bertakbir, yaitu hari raya berakhir, karena hari raya itu merupakan hari yang berbahagia. Dan bersyukurlah kita kepada Allah atas apa yang Ia anugerahkan kepada kita dan berbagai kenikmatan, karunia, kemuliaan, kelurusan jalan dan hidayahnya. Dialah satu-satunya pemilik karunia dan pemberi anugerah. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam tafsir Muyassar. Kemudian pada ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam tafsir Muyassar, ayat 186 ini difahami bahwa pada saat itu ketika ada seorang Arab Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat dengan kita sehingga kami cukup bermunajat kepadanya, ataukah dia itu jauh sehingga kami harus memanggil-manggilnya?" Maka Allah memerintahkan nabinya agar memberi kabar kepada hamba-hambanya bahwa dia maha mendengar, maha dekat, lagi maha mengabulkan. Dia telah mendengar semua doa, mengabulkan setiap permintaan, dan menghilangkan kesusahan, menyingkirkan duka cita, menjauhkan kesulitan, menjawab tuntunan, dan mengetahui setiap keadaan hamba-hambanya. Seorang hamba harus meminta dan tidak boleh berputus asa dalam melakukannya. Seorang hamba harus senantiasa memohon dan tidak berhenti dalam melakukannya. Kemudian, kemurahan Allah tersebutlah yang begitu luas, dan pemberiannya yang sangat banyak, dan karunia Allah yang sangat besar tidak ada habisnya. Setiap hamba harus taat kepada Tuhan mereka dengan mengikuti Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya, membenarkan apa yang Dia turunkan di dalam kitab-Nya, serta meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Pelaksanaan perintah itu merupakan tindakan, keimanan adalah keyakinan, dan doa adalah ucapan.
Sementara agama merupakan gabungan dari ucapan, amal, dan keyakinan. Barang siapa taat kepada Allah, berarti dia telah mendapatkan petunjuk, karena dia telah diberi ilham tentang mana jalan yang benar dan diberi kesempatan untuk beristiqomah menjalani kebenaran, melawan hawa nafsu dan menjauhi kesesatan. Dari buah atau hasil dan amal soleh adalah bertambahnya iman, dan balasan dari ketaatan adalah bertambahnya hidayah. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 186 ini dipahami sebagai penjelasan Allah yang memotivasi untuk berdoa, di mana doa ini diselipkan di antara hukum-hukum puasa sebagai petunjuk agar bersungguh-sungguh dalam berdoa setelah menyelesaikan jumlah hari dalam sebulan. Bahkan pada setiap berbuka kita dianjurkan untuk berdoa. Dan kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kita pun merupakan sebagai penyempurna dari ibadah puasa yang telah kita laksanakan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.